Berlokasi di laut lepas di daerah Tunisia, kita diperlihatkan dengan kedatangan seorang bilioner bernama Jack Morris ke tempat penelitian yang sedang digarap oleh biota laut yang bernama Dr. Zeng. Markas atau yang disebut dengan Menara Wan ini mereka bangun begitu canggih dan ramah lingkungan hingga mereka dapat hidup berdampingan dengan ikan-ikan paus yang kebetulan berdomisili di sana. Jack Morris dan Dr. Zeng memiliki proyek bersama untuk membuktikan apakah Palung Mariana itu palung terdalam di permukaan bumi ini. Untuk memudahkan penelitian, Dr. Zeng mengutus putri sulungnya yang bernama Suyin, yang juga merupakan seorang ahli biologi. Dialah yang diutus Dr. Zeng untuk menjadi penanggung jawab penelitian ini, dibantu dengan beberapa anggota tim lain seperti Mac sebagai ketua dalam tim, Jack sebagai insinyur kapal, Lori, Toshi, dan Will sebagai pilot atau tim lapangan, dan Heller yang menangani medis. Dalam penelitian ini, mereka mengirim 3 orang menggunakan kapal selam yang bernama Origin untuk melakukan observasi thermocline yang berada di kedalaman 9 km di bawah permukaan air laut, dengan mereka mengirim Lori, Toshi, dan Wall untuk meneliti thermocline-nya secara langsung. Setelah meluncur ke bawah laut, ternyata memang benar lapisan thermocline tersebut menutupi dasar laut yang sebenarnya kedalaman di perairan ini masih belum dapat diketahui oleh siapapun sesuai dengan hipotesa Dr. Zeng selama ini. Di bawah sana mereka pun menemukan kehidupan bawah laut yang sangat indah, lengkap dengan penampakan karang dan biota laut yang sebagian besar tidak pernah kita temui di Bikini Bottom atau di perairan dangkal manapun. Di tengah observasi daratan baru, hal tak terduga pun terjadi. Sesuatu hal yang besar muncul dan menabrak kapal selam ekspedisi hingga akhirnya mereka kehilangan kontak dengan 3 awak kapal selam yang kini berada di dalam kedalaman 9 km dari permukaan air laut. Meeting dadakan pun dilakukan guna untuk mencoba menentukan langkah berikutnya. Dari hasil diskusi itu mendapatkan kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus terjun ke dasar laut untuk melakukan penyelamatan. At least apabila sesuatu buruk telah terjadi kepada awak kapal, mereka dapat memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekannya. Dr. Zeng belum pernah mendengar satu orang pun yang dapat melakukan penyelamatan di kedalaman tersebut. Akan tetapi Mac pun menyangkal dan mengaku memiliki kenalan yang pernah melakukan penyelamatan di dasar laut, yaitu Jonas. Dialah satu-satunya yang diketahui Mac yang pernah melakukan aksi penyelamatan awak kapal dari kapal selam Amerika yang mengalami tabrakan dengan benda yang tidak dikenal di bawah laut. Aksi Jonas ini menuai pro dan kontra dikarenakan Jonas hanya dapat menyelamatkan sebagian awak kapal selam, dengan Jonas meninggalkan atau mengorbankan beberapa awak kapal yang lain karena situasi saat itu tidak mendukung. Bulian warga sosial media atas aksinya tersebut membuat Jonas trauma akan menyelam dan kini dia mengasingkan diri di sebuah pulau di negara Thailand untuk bertani kangkung hidroponik. Menjadi warga lokal Thailand menjadikan Jonas menjadi penikmat alkohol lokal buatan ladyboy di sana. Hari-harinya dilalui dengan menghilangkan kesadarannya dengan menenggak minuman tinggi kadar gula itu. Sesampainya di rumah, Jonas dikejutkan dengan kedatangan Dr. Zeng dan Mac yang memintanya untuk menyelam kembali. Perkataan rendah moral pun Jonas lontarkan, yang ternyata dari sini kita ketahui bahwa Mac dan Heller merupakan orang yang diselamatkan Jonas pada misi terakhir, yang mana Jonas sendiri seketika terdiam saat Mac memberikan rekaman terakhir sebelum lost kontak dari Lori yang merupakan mantan istri Jonas. Akhirnya setelah Jonas menimbang-nimbang, tokoh utama pada film ini pun memutuskan untuk membantu mereka dalam menyelamatkan ketiga kru kapal selam yang terjebak di dasar laut. Di dasar laut, Wall, Lori, dan Toshi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mereka mencoba memperbaiki sistem di kapal agar bisa kembali seperti semula. Berbeda dengan Toshi, dia sendiri lebih memilih menulis surat terakhir untuk antisipasi jika dirinya tak selamat. Dengan perjuangan yang tidak mudah, mereka pun berhasil menyalakan kapal selam kembali. Namun tak lama setelahnya, kapal mereka ditabrak oleh makhluk besar yang menyebabkan kapal mereka terguncang hebat hingga Lori terluka parah dan memerlukan tindakan medis. Dari markas, mereka menangkap sinyal yang dikirimkan oleh kapal selam dan Suyin pun memutuskan untuk melakukan penyelamatan awak kapal. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, Dr. Zeng dan Mac berhasil membawa Jonas ke markas untuk menolong Lori dan kawan-kawannya, dan tanpa istirahat atau minum kopi, Jonas bergegas ke kapal selam untuk melakukan penyelamatan sekaligus menyusul Suyin.
Suyin yang sampai dasar terlebih dahulu berhasil menemukan kapal selam yang dinaiki ketiga kawan-kawannya. Saat akan melakukan evakuasi, kapal Suyin tiba-tiba dililit kencang oleh gurita purba yang membuat nyawa Suyin di ujung tanduk karena lilitan gurita berdebah tersebut. Nasib baik bagi Suyin karena tepat sebelum kapal itu meledak, dia diselamatkan oleh hewan yang tidak disangka-sangka akan muncul, hewan yang dunia anggap telah punah. Hewan itu tak lain adalah hiu purba yang Suyin simpulkan itu adalah hiu megalodon dengan ciri-ciri spesifik memiliki panjang tubuh di atas kisaran 20 meter saat menginjak usia akil balik. Setelah menjadi penyelamat, hiu itu kini berbalik menyerang kapal selam Suyin dikarenakan megalodon sendiri cenderung peka dan tidak nyaman dengan cahaya yang mencolok. Keadaan mencekam ketika Suyin sendiri tidak bisa melakukan pemadaman lampu kapalnya secara mendadak, yang mana di sisi lain Jonas menyelamatkan Suyin dari gigitan hewan purba jumbo itu dengan menarik perhatiannya menggunakan suar yang ditembakkan dari kapal Jonas. Jonas pun bergegas menuju kapal Origin untuk melakukan penyelamatan awak kapal. Di tengah melakukan proses evakuasi, terlihat melalui radar hiu berdebah itu kembali mendekati kapal Origin, yang mana di momen ini Toshi menitipkan surat terakhirnya kepada temannya karena dia secara sukarela bersedia menjadi tumbal bagi si hiu gila tersebut demi bisa menyelamatkan rekan yang lain. Di atas permukaan laut, Jonas pun hanya bisa terdiam saat Suyin menyerang Jonas dengan kalimat-kalimat pedas karena Jonas tidak dapat menyelamatkan Toshi, yang pada faktanya Toshi lah sendiri yang sebenarnya menumbalkan dirinya. Cinta memang terkadang muncul saat waktu yang tidak terduga sama sekali. Dengan perasaan bersalah, Suyin menghampiri kamar Jonas untuk meminta maaf atas kalimat yang dilontarkannya tadi seolah tidak mencerminkan pendidikannya. Yang mana Jonas setelah mendengar itu kini bisa merasa lega karena dia sudah tidak harus menanggung rasa bersalah karena ucapan Suyin tadi. Evaluasi pun dilakukan demi bisa menarik kesimpulan apa yang telah terjadi. Suyin menerangkan bahwa megalodon tidak kita perhitungkan saat memulai proyek ini dikarenakan megalodon sendiri menurut Dinas Perikanan Amerika Serikat sudah punah 2 juta tahun yang lalu. Jack Morris yang mendengar hal itu tidak mau tahu dan akan tetap terus meneruskan proyek ini dikarenakan bisa saja mereka mendapatkan penemuan baru yang belum pernah ditemukan oleh siapapun, yang hal itu ditentang habis-habisan oleh Jonas, yang mana dia sendiri menilai bahwa kita sebagai manusia daratan baiknya menghormati alam kehidupan bawah laut sebagaimana ikan-ikan bawah laut yang tidak pernah mencampuri kegiatan manusia daratan. Saat semua tim sibuk beradu argumen, Mei-yin pun meninggalkan ruangan tersebut dan bermain di lorong-lorong yang di sana Mei-yin sendiri berteriak tantrum karena dikejutkan oleh hiu bengis yang berusaha merusak dinding. Suyin yang mendengar teriakan anaknya itu lalu bergegas untuk menghampiri Mei-yin yang ketika ditemukan sudah dalam keadaan shock berat. Sementara Jonas sendiri yang berada di lokasi tersebut dikejutkan dengan bekas gigitan gusi megalodon yang mampu merusak lorong di Menara One. Setelah diteliti lebih lanjut, seekor hiu megalodon itu ternyata dapat naik ke permukaan laut yang kemungkinan hal itu bisa terjadi karena termokline tersebut rusak akibat ledakan kapal Origin, sehingga hiu berdebah itu kini bisa berimigrasi ke lautan dangkal. Tak lama berselang, hiu itu sudah memakan korban jiwa dengan merusak kapal-kapal kecil yang berada di sekitar markas, di mana Jonas memberikan saran kepada Suyin dan yang lain untuk segera membunuh hiu purba itu sebelum hiu purba tersebut menyerang kapal-kapal yang tidak bersalah. Jonas dan yang lain memutuskan pergi menggunakan kapal untuk menuju lokasi kapal kecil yang menjadi korban megalodon, yang mana setelah di lokasi mereka dikejutkan dengan tidak ada satu orang pun yang selamat akibat amukan hiu keparat itu, sehingga demi keamanan mereka pun berencana akan memasang GPS ke badan hiu tersebut yang sudah jelas ini bukan perkara hal yang sepele. Bermodalkan keangkuhan dan kepercayaan diri, Jonas pun bersedia untuk menjadi umpan hiu tersebut dengan berenang agar bisa memasang GPS itu ke pinggang hiu itu dengan sempurna. Dengan jarak yang relatif dekat, Jonas mulai menembakkan GPS dan peluru itu pun berhasil mendarat ke sirip hiu megalodon itu.
Banyaknya saraf di sirip hiu tersebut membuat hiu tersebut bereaksi dengan mengejar Jonas, yang membuat Jonas sendiri harus ketar-ketir karena nyaris dimakan hiu purba tersebut sebelum dia berhasil diselamatkan oleh rekan satu timnya. Setelah berhasil memasang GPS, mereka berencana untuk menyuntikkan racun agar si hiu prasejarah itu mati dengan tenang, yang rencana ini akan dieksekusi oleh Suyin yang menyelam menggunakan kapsul besar yang berfungsi menjadi pengaman sekaligus ruang gerak aman bagi Suyin. Darah tuna pun disebar di sekitar Suyin untuk memancing hiu keparat itu keluar dari tempat persembunyiannya. Tak butuh waktu lama, hewan purba berakiu pas-pasan itu pun muncul dan memakan Suyin, yang mana keadaan itu dimanfaatkan oleh Suyin untuk menembakkan racun ke rahang hiu tersebut. Jonas yang tak tahan belahan jiwanya dimakan hewan purba itu lalu meloncat ke laut untuk menyusul Suyin, yang mana keadaan Suyin sendiri harus pingsan dikarenakan maskernya bocor sehingga persediaan oksigennya habis. Berhasil menyelamatkan Suyin, Jonas pun segera naik ke permukaan, yang mana di saat menuju ke permukaan, Jonas harus bertatap muka alias face to face dengan hewan purba mini maklak ini, di mana persis sebelum gigi-gigi hiu itu menyentuh pipi Jonas, hiu itu mati kaku dikarenakan efek dari racun yang ditembakkan oleh Suyin. Setelah berhasil naik ke kapal, Suyin harus mendapatkan perawatan karena tidak sadarkan diri, akan tetapi karena tengah mengalami bombardir cinta yang menggebu-gebu, Suyin dapat siuman dengan cukup cepat. Setelah Suyin selamat, mereka pun mengadakan perayaan dengan menggantung hiu tersebut ke ekor kapal, yang mana saat di tengah kemeriahan itu, tiba-tiba tidak ada yang menduga, ternyata ada megalodon lain yang menggunakan aksi loncat indah dan menabrak kapal mereka, yang mengakibatkan kapal itu terbalik. Dengan penuh kewaspadaan, mereka pun menyelamatkan diri ke sebuah papan, sementara Jonas sendiri masih harus menyelamatkan Dr. Zeng yang terluka dan tidak sadarkan diri. Sementara di sisi lain, Mac mengambil sekoci karet itu untuk kendaraan kembali ke markas, akan tetapi dalam perjalanan kembali ke markas, Dr. Zeng harus menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat mendapatkan perawatan oleh ahli medis. Sesampainya di markas, Jack Morris pun menjelaskan kepada tim bahwa dia sudah melaporkan semua kejadian ini ke pemerintah agar kasus megalodon ini ditangani pemerintah, atau dengan kata lain, menarawan ini akan ditutup sepihak oleh Morris hingga hewan megalodon ini selesai ditangani oleh pemerintah. Di luar dugaan, Morris menyiapkan rencana lain, yakni akan mengebom hiu itu dengan TNT yang sudah dia siapkan. Dengan mata kepala sendiri, Morris melihat pengeboman yang dilakukan oleh anak buahnya yang berhasil mengenai hewan purba tersebut. Morris yang merasa bisa menaklukkan megalodon mendekati bangkai hewan tersebut, akan tetapi terkejutnya Morris ketika mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwasannya yang mengenai bom tersebut adalah ikan hiu. Mendengar hal tersebut, Morris pun memerintahkan awak kapalnya untuk segera pergi. Namun, karena laju kapal terlalu kencang, Morris pun terjatuh ke laut tanpa disadari oleh anak buahnya sendiri, dan karma betul-betul menimpa Morris dengan dia tertelan oleh megalodon tanpa dapat diselamatkan oleh siapapun. Di sisi lain, seisi menarawan dibuat terkejut oleh pemerintah bahwasannya mereka tidak menerima informasi apapun dari Morris. Maka dari itu, Jonas dan tim memutuskan untuk melakukan misi pemburuan dan pembunuhan hiu megalodon demi agar tidak membahayakan nyawa manusia. Berbekal satelit canggih milik Morris, mereka dapat mengetahui pergerakan hewan prasejarah itu, yang mana pada saat ini megalodon tersebut bergerak menuju ke pantai Sanyabai yang merupakan pantai padat pengunjung wisatawan. Demi keberhasilan misi ini, Jonas dan Suyin pun akan menggunakan kapal selam canggih agar dapat bermanuver dengan bebas. Ditambah dengan rudal dan misil diikat dengan seadanya, tentu saja peluang untuk membunuh hiu gila itu bertambah besar.
Pada waktu yang bersamaan, Megalodon itu kini telah membuat kekacauan di bibir pantai. Siapa yang menyangka ketika berlibur ke pantai kalian dihampiri hewan prasejarah? Ratusan bahkan ribuan orang bergegas menyelamatkan diri dengan lari ke daratan hingga akhirnya pun orang-orang di sana dapat bernafas lega karena hiu Megalodon tersebut berhasil memutar arah karena suara pancingan yang dikeluarkan oleh Sujin. Dalam hitungan menit saja, Megalodon itu sudah berada di bawah kapal induk dan hampir memakan kapal selam Sujin. Jonas pun tidak tinggal diam dan mencoba menjauhkan hiu itu dari kapal induk agar tidak membahayakan anggota tim lain. Pertarungan-pertarungan dalam air pun harus Jonas lalui demi bisa menarik simpati Sujin. Maksud Patrick menyelamatkan anggota tim lain yang mana setelah mereka rasa jauh dari kapal induk, Sujin pun lalu menembakkan rudal yang mengenai tubuh hiu tersebut. Tampak masih dapat berenang tanpa kesakitan, Jonas pun meminta Sujin untuk memancingkan Megalodon tersebut agar bisa ditembak oleh Jonas dengan akurat. Akan tetapi nasib kurang mujur dialami oleh Jonas yang rudalnya macet saat ditembak, yang membuat Jonas sendiri harus bermanuver cukup nekat dengan memanfaatkan sirip kapal selam tersebut untuk membelah perut hingga buritan hiu prasejarah tersebut. Dikira sudah berhasil, Jonas lagi-lagi dikagetkan dengan kondisi hiu itu masih dapat menggigit kapal Jonas hingga hancur. Merasa sudah betul-betul terjepit, Jonas pun memutuskan untuk keluar dari kapal selam tersebut. Lalu Jonas menusukkan semacam tombak beracun ke mata hiu tersebut yang membuat hiu tersebut kali ini betul-betul mati alias tewas. Setelah semuanya kondusif dan tensi pun mulai menurun, Jonas memutuskan menikah dengan Sujin, dan setelah menikah mereka pun memutuskan untuk tinggal di Thailand untuk mengurus perkebunan kangkung hidroponiknya. Dan film pun tamat.